DN Aidit, lebih dari sekadar ketua PKI. Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit, lahir di Tanjung Pandan, Belitung, pada 30 Juli tahun 1923. Doi bukan cuma sekadar ketua PKI, tapi juga sosok yang punya pengaruh besar dalam peta politik Indonesia di era 1960 EN dan 1960 EN. Masa muda dan awal mula terjun ke politik. Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit. Ayahnya, Abdullah Aidit, adalah tokoh pergerakan pemuda di Belitung yang aktif melawan penjajahan Belanda. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsche Inlandse School, sekolah khusus buat bumi putra zaman Belanda. Tahun 1940, Aidit pindah ke Jakarta dan mendirikan perpustakaan bernama Antara di daerah Senen. Dari sinilah dia mulai mendalami ideologi Marxisme lewat organisasi Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang kemudian jadi PKI. Di Jakarta, Aidit juga bergaul dengan tokoh-tokoh penting kayak Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin. Karir politik yang melesat di PKI. Tahun 1948, Aidit masuk ke dalam Komisi Penerjemah PKI. Tugasnya menerjemahkan Manifesto Komunis ke bahasa Indonesia. Tahun 1951, Doi udah jadi Sekretaris Jenderal PKI, dan tahun 1954 kepilih jadi anggota Kamait Sentral PKI. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berkembang pesat, jadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan Cina. PKI juga punya banyak organisasi massa yang meliputi berbagai lapisan masyarakat, kayak Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, dan LKRA. Peristiwa G30S dan akhir hidup yang tragis. Nah, ini nih bagian yang paling kontroversial dan bikin nama Aidit terus diperdebatkan. Tanggal 30 September tahun 1965, terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD yang dikenal dengan G30S. PKI dituduh sebagai dalang di balik peristiwa ini, dan Aidit sebagai pemimpin partai dianggap bertanggung jawab. Setelah G30S, Aidit diburu oleh militer. Ada banyak versi tentang penangkapan dan kematiannya, tapi yang paling umum adalah Doi ditangkap di Jawa Tengah, dibawa ke Boyolali, dan dieksekusi di dekat sebuah sumur. Sampai sekarang, lokasi makam Aidit masih jadi misteri. Fakta-fakta menarik tentang DN Aidit. Nama asli, Ahmad Aidit. Doi ganti nama jadi Dipa Nusantara Aidit karena terinspirasi dari Pangeran Diponegoro. Pendidikan, sempat sekolah dagang di Jakarta. Dekat dengan Soekarno. Aidit punya hubungan yang dekat banget sama Soekarno. PKI jadi salah satu pendukung utama Soekarno, dan Aidit sering jadi penasihatnya. Ide Angkatan Kelima. Aidit punya ide buat membentuk Angkatan Kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan petani. Tapi ide ini ditolak mentah-mentah sama TNI Angkatan Darat karena dianggap bisa mengancam keamanan negara. Kontroversi G30S. Peran Aidit dan PKI dalam G30S masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang bilang Doi dalangnya, ada juga yang bilang PKI cuma jadi kambing hitam dalam konflik politik yang lebih besar. Sosok yang religius. Sebelum terjun ke politik, Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Bahkan, Doi sempat jadi muadzin di kampungnya. Kenapa DN Aidit jadi sosok yang kontroversial? DN Aidit itu tokoh yang kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, Doi berhasil membawa PKI jadi partai yang kuat dan punya banyak pengikut. Tapi, di sisi lain, Doi juga dituduh sebagai dalang di balik G30S, peristiwa yang jadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan menyebabkan banyak orang jadi korban. Karena itulah, namanya terus diperdebatkan dan jadi bagian dari sejarah yang gak bisa dilupakan. Penyebab utama eksekusi DN Aidit adalah karena ia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa G30S pada tahun 1965 oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. PKI dan Aidit sebagai ketua partai dituduh sebagai dalang dari gerakan tersebut. Setelah peristiwa G30S, Aidit menjadi buronan militer.
Ia ditangkap pada tanggal 22 November tahun 1965 di sebuah rumah persembunyian di Solo, Jawa Tengah. Setelah penangkapan, Aidit dieksekusi mati di dekat sebuah sumur tua di Boyolali. Soeharto merasa puas dengan tindakan Maijen Yasir Hadibroto yang telah membereskan Aidit sesuai dengan perintahnya. Setelah Aidit dieksekusi, Soeharto membubarkan PKI, dan partai tersebut dinyatakan terlarang di Indonesia.